balik lagi bersama saya Gala di episode kelima Youth Voice. Episode kita kali ini temanya adalah Healing Through Educating. Nah, bintang tamu kita itu udah ada Irfan Mutun. Dia adalah salah satu volunteer di community Care Mutiara Bunda. Halo Irfan. Halo semuanya. Nah, Van, mungkin kamu bisa ceritain sedikit nggak tentang community Care Mutiara Bunda tuh kayak gimana sih? Terus apa sih motivasi awal kamu bisa join ikutan jadi volunteer di sana? Oke. Untuk semuanya perkenalkan diri dulu. Saya Irfan. Saya dari Comcare Mutiara Bunda. Itu ada salah satu CSR-nya sekolah swasta di Bandung yang bernama Mutiara Bunda. Comcare sendiri itu singkatan dari community care. Jadi kita biasanya itu melakukan hal-hal kegiatan sosial, kayak misalnya kita berbagi untuk setiap Jumatnya, karena memang kita punya programnya ada berbagi setiap Jumat. Terus kita juga biasanya ketika memang misalnya ada bencana, kita suka diikut sertakan juga, karena memang kita kalau untuk penggalangan dana sendiri, kita penggalangan dana secara pribadi, baru nanti kita ikut ke lembaga-lembaga sosial lainnya, gitu. Terus kalau motivasi awal kamu join? Motivasi awal join, sebenarnya untuk pertama kali banget join tuh kebetulan saya waktu itu kelas 1 SMA, itu waktu itu ada bencana longsor di daerah Jawa Tengah. Nah, waktu pertama kali join itu saya mikirin bahwa, wah, nggak tau kayak hati saya tuh untuk bergerak aja, itu kayak, kayaknya seru ya untuk ikut kegiatan sosial gitu kan. Saya juga belum pernah, saya nggak ada sama sekali punya dasar bahwa saya bisa healing misalnya untuk kayak misalnya kegiatan healing itu kan misalnya ada trauma healing, saya nggak punya sama sekali. Nah, saya baru belajar di situ tuh. Jadi kebetulan kita memang punya ada spesialisnya untuk trauma healing biasanya. Kalau untuk misalnya rescue dan segala macam, kita punya beberapa mitra yang misalnya mengajarkan untuk kita gimana rescue. Sebenarnya asik aja sih, kayak wah asik ya kayaknya ngikutin, kayak wah kayaknya menarik nih. Nah, akhirnya saya kelas 1 SMA itu pergi untuk ke Jawa Tengah, ada satu longsor, bencana longsor. Nah, itu pertama kali saya bawa ikut kegiatan sosial community care. Biasanya tuh kalau volunteer kayak gitu kegiatannya apa aja sih, Van? Nah, kalau untuk volunteer sendiri, kita biasanya asesmen dulu ya, apa yang dibutuhkan di sana itu apa gitu. Nah, baru di sana, karena memang kita untuk waktu itu pertama kali, karena memang kita belum dikenal dengan orang-orang juga, hanya kita ikut ke beberapa lembaga sosial yang ada di Indonesia. Banyak kok beberapa contohnya untuk lembaga sosialnya. Nah, kita ikut join tuh ke lembaga sosialnya. Nah, kita tanya untuk sama mereka. Kita bawa tim nih dari Bandung, tim sekian orang, misalnya 10 orang. Waktu itu tim saya sekitar 5 orang. Nah, kita ikut ke dalam CSR-nya tuh, ke lembaga sosial yang misalnya ada di seluruh Indonesia. Kalau untuk misalnya Badan Nasional sendiri kan ada BNPB, BPBD, Basarnas dan sebagainya. Nah, kita di sana kita bilang ke mereka, ini kita punya tim ada dari Bandung, ada dibutuhkan apa. Kalau misalnya asesmen kan kita mencari beberapa penduduk yang misalnya ada beberapa penduduk di sana untuk biasanya untuk pengiriman barang, misalnya bantuan barang. Nah, kita asesmen dulu, atau enggak ada yang butuh trauma healing kah, kita juga punya timnya. Nah, baru kita turunin. Kayak gitu. Biasanya tuh kalau kamu datang ke tempat, berarti tempat apa ya itu, lokasi lah ya. Nah, di tempat Ya, lokasi lokasi bencana. Kondisi anak-anak di sana tuh kayak gimana sih, Van? Yang sebenarnya mereka rasain gitu. Terus kayak trauma kah atau gimana? Untuk pertama kali saya itu yang ke Jawa Tengah itu, saya cukup kaget ya, maksudnya ngelihat gitu bahwa, begitu dahsyatnya kan, maksudnya si bencana ini gitu. Sampai ada anak yang selalu gemeteran, setiap ditanya pun nggak bisa untuk ngomong, karena mereka saking kagetnya dengan bencananya, karena kebetulan waktu itu sekitar 3 kecamatan atau
beberapa kecamatan tuh hilang untuk kena longsor gitu. Dan banyak juga mungkin, jadi kejadiannya itu kalau nggak salah dari asar menjelang ke maghrib, nah mereka tuh masih banyak yang main di sekitar sungai. Nah kebetulan datanglah air bah yang nggak mereka sangka juga. Akhirnya air bah itu datang ke perumahan-perumahan, jadinya longsor. Nah pas saya sampai untuk ke poskonya, ada beberapa anak yang sampai gemeteran, nggak bisa sama sekali untuk diajak ngobrol pun nggak bisa gitu. Nah, di sana kita melakukan beberapa treatment trauma healing lah, kayak misalnya bermain game sama mereka, terus untuk bermain games, terus kita pertama-tama sih mungkin diajak ngobrol dulu ya, diajak ngobrol, gimana perasaannya, terus habis itu kalau mungkin sudah mulai mereda ya kita ajak main games, kita ajak misalnya nyanyi bareng, atau enggak menggambar dan segala macam. Aku ini penasaran juga sih. Berarti setiap kali kamu join volunteer itu tuh biasanya durasinya berapa hari sih, Fem? Itu tergantung ya misalnya. Ketika misalnya mungkin bencananya tidak terlalu berat, mungkin seminggu 2 minggu kita udah bisa pulang lah. Lama juga ya ternyata. Lumayan lama. Aku pikir cuma kayak 3-5 hari gitu. Oh enggak sih, karena kan banyak ya. Jadi kalau untuk di bencana sendiri kan banyak. Kenapa bisa lama gitu tuh? Karena memang sudah ditetapkan SOP-nya seperti itu gitu. Nah, kan kita kan sebagai volunteer tuh pasti memikirkan untuk kedepannya, untuk gimana kan. Nah, kita tuh mungkin awalan pertama mungkin asesmen, terus itu kan prabencana pokoknya asesmen, terus pembagian sembako, yang lain-lainnya. Habis itu kita lihat nih si penduduknya sudah mulai bisa struggle atau enggak untuk misalnya menghadapi bencananya. Ketika mungkin sudah mulai struggle, nah untuk si posko-posko induk kita sendiri, ya kita serahkan kepada warga-warga lokal yang ada di sana, biar mereka maksudnya tidak selalu dan selamanya tergantung oleh kita gitu. Ketika memang sudah mulai menengah, sudah mulai aman lah, bisa lah, ya sudah kita lepas, tapi kita masih tetap pantau. Ketika memang sudah benar-benar udah benar-benar bisa struggle, baru kita maksudnya lepas. Tapi masih kok untuk misalnya sendiri, aku pernah sekitar paling lama mungkin sekitar 2 bulanan lah di satu bencana. 2 bulanan itu aku di sana. Karena itu cukup berat ya waktu itu kejadiannya di Lombok. Gimana tuh beratnya kenapa tuh? Beratnya karena itu satu wilayah. Jadi yang terkena dampak itu kan waktu itu di kaki pusatnya gempa banget tuh di kaki Gunung Rinjani waktu itu di Lombok. Nah waktu itu tuh aku lihat di berita memang kan udah cukup parah juga karena terjadi gempa beberapa kali kan. Nah pas dilihat memang itu satu kawasan tuh rata sama tanah aja. Yang tadinya banyak gedung, bangunan segala macam, nggak gedung sih, mungkin rumah-rumah ya, rumah-rumah rata sama tanah. Sejauh mata kita memandang itu rata sama tanah. Jadi kayak wah parah banget, dahsyat gitu. Memang gempanya waktu itu pada saat itu pertama kali kan dirasain sama Lombok itu, karena gempanya Lombok tuh sampai ke Bali itu kan rasanya. Nah, itu sih yang ngebuat lama tuh maksudnya parahnya di sana itu tuh. Nah itu lebih untuk traumanya juga, dan untuk daerahnya juga karena kita di atas pegunungannya, di kaki bawah Gunung Rinjani. Nah untuk asesmennya rada berat, misalnya kayak kita harus ke desa satu, dari satu desa ke desa satunya tuh cukup jauh lah waktunya. Selama kamu jadi volunteer nih, Van, pengalaman yang paling berkesan itu yang mana? Untuk sangat berkesan, menurut aku Lombok ya. Lombok karena pada saat itu aku pun maksudnya nggak menyangka bahwa sedahsyat itu si gempanya. Nah di sana kenapa berkesan tuh, jadi ada cerita gini. Aku tuh sama temen tuh habis asesmen ke pasar, habis beli barang tuh untuk bahan-bahan di sana tuh, untuk bahan-bahan kebutuhan pangan di sana. Nah habis itu kan kita capek lah, maksudnya kita mau istirahat tuh, kita mau tidur dulu sebentar. Mungkin tidur kita nggak lama, mungkin setengah jaman, tiba-tiba kita kebetulan aku tuh waktu itu di posko gitu, tapi bentuknya masih rada rumah karena di daerah kotanya gitu, daerah kotanya yang bukan pusat gempanya. Tapi di sana pun udah beberapa rumah banyak yang retak.
rumahku pun sempat retak, itu beberapa bagiannya retak, tapi masih bisa untuk dihuni lah. Jadi kita jadiin posko waktu itu. Nah, aku bangun tuh karena gempa di dalam tuh, tim tuh pada teriak gempa kan kata. Nah, aku otomatis lari dong, maksudnya bangun gitu, langsung lompat karena gempanya cukup dahsyat waktu itu. Aku rasain sekitar 6,5 skala liter, itu aku rasain 6, skala liter. Untuk pertama kalinya itu menurut aku kayak, wah dahsyat. Apalagi maksudnya baru bangun tidur langsung loncat kan. Kita kan kaget juga ya. Kaget. Nah, itu sih kayak menurut aku sangat berkesannya. Dan apa ya? Ternyata apa ya? Si Lombok ini tuh kenapa berkesannya, karena dari jarak kota untuk menuju si pusat gempanya itu jauh juga gitu. Itu sih paling berkesan gitu, karena orangnya ramah juga. Kita juga bersinergi sama TNI sama Polri kan. Nah, di sana juga aku baru pertama kali nyobain KRI, kapal sebenarnya kapal perang Indonesia, tapi diperuntukkan waktu itu untuk jadi rumah sakit daruratnya, karena rumah sakit nggak ada sama sekali, dan TNI AL menyediakan KRI itulah. Oke. I see. Kalau big challenge-nya apa sih buat kamu selama kamu jadi join volunteer ini di sana? Big challenge terberat itu menurut aku tuh apa ya? Kayak mengembalikan, kalau untuk si traumatik mungkin untuk usia dewasa itu mungkin masih bisa lah untuk ditangani gitu. Mereka pun maksudnya masih bisa kita ajak ngobrol, masih bisa. Untuk anak-anaknya sendiri sih itu paling big challenge menurut aku ya. Karena memang susah sekali maksudnya, karena mereka mungkin terbayang terus untuk misalnya, kayak misalnya jangankan gitu, aku pun gitu yang di sana waktu itu yang merasakan gempanya, sampai sekarang ketika misalnya aku lagi duduk ada getaran dikit pasti aku bangkit. Sampai sekarang loh, itu terjadi 2016 lalu waktu itu. Karena rasa traumatiknya sampai segitunya gitu kan, apalagi anak kecil gitu. Itulah yang maksudnya menjadi big challenge aku, bahwa ya sebisa mungkin kita meredakan ketakutan mereka gitu. Itu sih big challenge-nya paling. Biasanya tuh untuk kayak satu anak yang traumatik itu tuh biasanya butuh waktu berapa lama sih sampai dia bisa, dari yang misalnya dia nggak bisa ngomong nih, dia takut banget, sampai dia pelan-pelan bisa ngomong, bisa mulai kembali normal, itu biasanya berapa lama tuh? Waktu itu sih yang aku tangani sama tim ya, itu mungkin sekitar 2 jaman lah, 2 jaman ya. Kita ajak ngobrol terus, kita ajak maksudnya. Jadi seakan-akan anak itu nggak sadar gitu loh, kayak diajak ngobrol, dia matanya kemana, pengalihannya kemana. Itu yang membuat kayak yang susah tuh itu tuh. Sekitar dia berjam-jam kalau nggak salah. Berjam-jam kita baru bisa menyadarkan anaknya lagi bahwa untuk bisa ngomong gitu, ditanya namanya siapa baru bisa ngejawab, itu sih. Berat juga sih ya. Berat. Terus kalau nggak salah kamu tuh kerja bukan sih, Van? Kamu sekarang kerja? Kalau untuk sekarang aku udah kan karena memang kalau untuk sekarang aku kerjanya bukan di bidang volunteer lagi sih maksudnya. Kalau untuk sekarang ya. Tapi ketika memang ada panggilan pasti aku berangkat gitu untuk ke sana gitu. Justru aku penasaran, kan kamu kerja juga. Iya, betul. Gimana gitu? Maksudnya kamu bisa bagi waktu antara kerja sama volunteer. Apalagi kan tadi ada yang kayak kata kamu bisa 1-2 minggu, ada yang paling lama 2 bulan. Kayak betul, gimana mau ngaturnya? Sedangkan cuti kantor kan terbatas kan? Iya, betul. Untuk bagi waktu sendiri, karena memang aku sekarang di kantor kan, cuti kantor kan nggak mungkin untuk 1 minggu sampai 2 minggu kan, atau nggak sampai sebulan. Jadinya kita dibagi tugas, memang ada beberapa tim juga memang kita kan banyak kerjasama juga tuh untuk kebagian lembaga sosial di seluruh Indonesia, kita kerjasama juga banyak. Nah, kita bagi-bagi tugas biasanya. Ketika memang misalnya ada yang mau berangkat, ya kita biayakan untuk pergi ke sana gitu. Jadi nggak usah seharusnya aku terus nggak. Tapi kadang-kadang mungkin aku ikut andilnya dalam bidang karena mereka mungkin belum tahu, ya aku kasih tahu di sana tuh gimana medannya, harus kayak gimana gitu.
Tapi ketika misalnya kamu yang ikut join ke tempat tujuan gitu, berarti kamu cuti kantor? Kalau untuk sekarang kayak kemarin ya, aku juga lagi kerja. Kemarin kan terakhir yang bencana alam tuh gimana sih, Manado ya, banyak kan bencana alam kan yang aku nggak bisa pergi. Nggak sih, aku nggak cuti kantor, tapi aku sharing aja sama teman-teman yang lain bahwa ini ada bencana ini, tolong dipersiapkan aja. Aku ikut menyiapkan doang untuk barang-barang, misalnya untuk yang dibawa apa, strategi juga mungkin di sana kayak gimana gitu sih paling. Kalau untuk perginya kan karena memang nggak bisa ya, karena memang sudah kerja. Jadi aku ya bukan menugaskan, tapi kayak memberitahu yang lain gimana sih untuk di sana gitu. Kalau buat kamu sendiri nih, Van, manfaat kamu jadi volunteer itu apa sih buat diri kamu sendiri? Buat diri aku sendiri ya. Manfaat dari volunteer, pertama kali sih maksudnya, aku maksudnya pasti setiap pergi untuk ke misalnya ada bencana alam, pasti yang diniatkan pertama kali, ya aku melakukan ini dengan ya setulus hati aku gitu. Setulus hati aku untuk maksudnya tidak pamrih gitu, walaupun memang misalnya nantinya dikasih apa atau ya aku nggak sama sekali nggak pamrih, maksudnya ya pergi tuh namanya juga volunteer kan, kita maksudnya jadi sukarelawan gitu. Cuman rasa syukur aja sih bahwa kita lebih di tempat kita sendiri, maksudnya kita masih bisa merasakan hal layak, misalnya kita tidur dengan nyaman, makan dengan nyaman. Itu sih yang poin-poin aku yang paling bisa aku setiap pergi ke tempat volunteer, bahwa ya masih bersyukur aja, maksudnya masih bisa tinggal di tempat yang nyaman, makan dengan yang nyaman, masih bisa berkumpul dengan keluarga gitu. Makanya banyak banget sih sebenarnya untuk bisa diambil ya, untuk pelajaran yang ketika volunteer banyak banget sih. Terkadang juga maksudnya ketika memang udah gak kuat, pasti aku nangis gitu, kayak maksudnya kayak kasihan banget ngelihat tempat tinggal mereka juga kan. Ya mungkin untuk Lombok pun sekarang kayaknya untuk pembangunan masih beberapa deh, masih ada yang harus diberesin gitu untuk Lombok sendiri loh. Udah 4 tahun lamanya itu mungkin masih ada pembangunan gitu. Apalagi kalau untuk yang kayak Palu kan ada likuifaksi, ada tsunami segala macam. Ya itu hanya menjadi tamparan aja bahwa ketika kamu sekarang di tempat yang nyaman, ya harus ada rasa syukur aja sih. Itu sih yang bisa poin yang paling aku ambil itu rasa syukur aja sih. Oke. Last nih, Van. Ada pesan nggak sih buat anak muda Indonesia yang sekarang lagi dengerin podcast kita? Ya. Untuk pesan-pesannya untuk kalian, apa ya? Kalau dari aku sendiri sih, ketika memang ada kesempatan yang bisa kalian ambil, ya ambil gitu. Ketika misalnya, toh itu pun saudara-saudara kalian gitu. Saudara-saudara kalian yang membutuhkan, ketika kalian tidak bisa membantu dengan finansial, kalian bantu dengan tenaga gitu. Karena mereka pun sangat sangat membutuhkan bantuan kalian. Walaupun kalian pikir, tapi harus cerdas juga ya. Banyak orang misalnya ingin membantu, tapi mereka nggak tahu sikon yang ada di sana gimana. Nah, kalau menurut aku sendiri, ketika misalnya ada satu bencana itu, coba kalian hubungin dulu bagian SAR di sana atau enggak bagian penanggulangan bencana di sana, hubungin dulu apakah yang perlu dibantu gitu. Karena banyak sekali misalnya datang ke sana hanya jadinya ajang rekreasi loh. Aku paling kesel kayak gitu sama orang-orang. Iya. Kayak untuk waktu itu kayak yang Jawa Tengah itu kan namanya di Banjarnegara, banyak orang yang di tengah sana menjadikan jadi jalannya macet. Kataku ini ada apa? Perasaan maksudnya untuk evakuasi sudah selesai kan? Evakuasi sudah selesai. Terus untuk penyebaran distribusi juga nggak sebegitu macetnya. Ternyata memang banyak orang dari bagian wilayah yang lain datang ke sana untuk hanya lihat doang. Oh my God. Jadi sampai ada tulisan dibuat poster, maksudnya ya ini adalah bencana gitu, bukan tempat rekreasi gitu. Jadi ya itulah, jangan jadikan tempat rekreasi. Mungkin yang pertama tadi harus ada rasa iba lah terhadap orang-orang yang ada bencana. Harus itu juga saudara kalian. Yang ketiga, jangan asal aja sih, jangan asal, maksudnya yang kayak tadi aku kasih tahu bahwa harus ya hubungi dulu di sana tuh perlunya kayak gimana, biar nanti orang-orang di sana pun
ketika misalnya datang kita, walaupun kita nggak punya tentang misalnya rescue, kita nggak punya pengetahuan tentang rescue atau apapun, ya jadinya tidak menyusahkan sih, gitu sih. Paling gitu. Misalnya aku pengen bantu, tapi kan aku nggak bisa yang kayak datang ke ikut volunteer di sana gitu. Misalnya aku bisa kayak bantu berupa materi itu aku hubungin ke siapa, Van? Untuk kan banyak ya lembaga-lembaga amal. Mungkin salah satunya ya yang aku kerjasama mungkin ada namanya ACT, Aksi Cepat Tanggap. Itu bisa juga mereka juga menggalang donasi ketika adanya bencana. Terus ada namanya Dompet Duafa, ada namanya Rumah Zakat, ada juga Darut Tauhid juga. Nah itu mereka semua pasti membuka galangan dana gitu. Nah tapi jangan asal juga ya. Makanya kenapa aku misalnya sebut beberapa itu, karena memang sudah terpercaya menurut aku, karena aku mengalami sendiri gitu, karena aku kerja sama juga dengan mereka gitu. Jadi ada juga banyak orang yang buka donasi dengan atas nama pribadi. Nah itu hati-hati. Mending kalau misalnya mau donasi, harus lihat dulu rekeningnya itu dicantumkan untuk siapanya gitu. Kalau untuk nama pribadi, udah mending jangan, nggak usah gitu. Kalau udah kalau PT-nya atau enggak si lembaga sosialnya, nah itu barulah boleh. Oke deh. Pokoknya harus ini dulu ya, riset dulu ini benar enggak. Riset, betul. Jangan kita asal gegabah, kita pengen bantu, kita pengen dengan material atau enggak dengan tenaganya, jangan gegabah. Gitu. I see. Oke deh, sekian episode Youth Voice kita kali ini. Terima kasih Irfan sudah mau jadi bintang tamu kita kali ini, dan terima kasih juga untuk kalian sudah mendengarkan. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Stay safe.